Salam damai, sahabat Oase Rohani Katolik. Apa kabar Anda? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat serta penuh semangat di hari ini. Berbahagia sekali karena hari ini kita semua ditemani oleh Romo Fransiskus Saverius Rudi Rahkito Jati Omi. Dan saya Bernadette Marita akan menemani Romo Rudi dan Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Sekarang marilah kita menyapa salam damai kepada Romo Rudi yang sudah berada di studio untuk Anda hari ini. Salam damai Romo. Salam damai. Apa kabar Romo? Sehat. Puji Tuhan Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita awali jumpa kita dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Romo Rudi. Silakan Romo. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman sekalian yang mengikuti acara pada hari ini, mari kita membuka perjumpaan kita di dalam doa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas hari baru yang Engkau anugerahkan kepada kami. Terima kasih atas kehidupan yang kami alami dan kami hendak membuka hari ini di dalam perjumpaan dengan-Mu, di dalam mendengarkan sabda Putra-Mu. Sudilah Engkau membuka hati dan pikiran kami sehingga kami dimampukan untuk mendengarkan dan memahami apa yang dikehendaki oleh Yesus Putra-Mu sendiri, agar menjadi bekal bagi kehidupan kami pada hari ini dan pada masa kini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini adalah pekan pertama Prapaskah. Antifon pembuka kita untuk hari ini adalah sempurnakanlah hukum Tuhan dan menyegarkan jiwa. Benarlah kesaksian Tuhan, hikmat bagi orang sederhana. Bacaan hari ini diambil dari kitab Ulangan bab 26 ayat 16 sampai 19. Di padang gurun, seberang sungai Yordan, Musa berbicara kepada bangsanya. Pada hari ini Tuhan Allahmu memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan. Lakukanlah semuanya itu dengan setia, dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Pada hari ini engkau telah menerima janji dari Tuhan, Ia akan menjadi Allahmu dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada ketetapan, perintah serta peraturannya, dan mendengarkan suaranya. Dan pada hari ini pula Tuhan telah menerima janji daripadamu bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya, seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan bahwa engkau akan berpegang pada perintahnya. Ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa seperti telah dijanjikannya, untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu seperti yang dijanjikannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita tanggapi sabda Tuhan dengan mazmur tanggapan. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang perintah peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan.
Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Kiranya hidupku mantap untuk berpegang pada ketetapanmu. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Jangan tinggalkan aku sama sekali. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Sahabat OAS Rohani Katolik, marilah sekarang kita simak bersama Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 5 ayat 43 sampai 48 yang akan disampaikan oleh Romo Rudi untuk kita semua. Kita sampaikan lebih dahulu bait pengantar Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Waktu ini adalah waktu perkenanan. Hari ini adalah hari penyelamatan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Sebab ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik pula. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sebagaimana Bapamu yang di surga sempurna adanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat OAS Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan firman-firman Tuhan pada hari ini, sekarang marilah kita simak bersama permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Rudi untuk kita semua. Romo, dari firman Tuhan hari ini adakah yang menarik, Romo? Ada. Tentu setiap hari, setiap kali kita merenungkan sabda Tuhan, Iya. pertanyaan Mbak Marita tadi menjadi pertanyaan pertama yang saya ajukan. Apa yang menarik ya dari sabda Tuhan hari ini? Nah, yang menarik dari sabda Tuhan hari ini, Mbak, ada beberapa hal. Misalnya, Tuhan Yesus tadi meminta kita untuk mengasihi musuh-musuh. Tuhan meminta kita untuk mendoakan orang yang menganiaya kita. Tuhan juga meminta kita memberi salam kepada orang yang tidak kita kenal. Itu yang menarik. Itu hal yang
yang tidak biasa. Iya Romo, sungguh itu suatu yang tidak biasa bagi kita harus mencintai musuh-musuh kita, mengasihi orang-orang yang tidak kita kenal Romo ya. Betul, betul, betul. Lalu sebetulnya apa kira-kira Mbak Marita? Maksudnya Tuhan memberi perintah atau permintaan itu. Dalam permenungan saya, Tuhan ingin kita menjadi orang yang kadangkala luar biasa. Karena tadi yang diminta hal yang tidak biasa, maka kalau orang bisa melakukannya, ya itu memang berarti orang yang luar biasa. Meskipun tidak dalam segala hal harus luar biasa. Dalam hal yang lain kita diminta untuk ya biasa saja. Iya Romo. Bagaimana kita dapat melakukannya Romo ya? Nah, gimana ya? Kira-kira gimana ya? Permintaannya kan tidak biasa ini. Untuk permintaan yang tidak biasa ini, yang pertama supaya kita bisa melakukan adalah kita harus mengimani bahwa yang diminta oleh Tuhan Yesus itu hal yang memang baik dan benar. Yang kedua, ini bukan hal yang spontan bisa kita lakukan. Maka selain kita mengimani, kita juga harus dilatih. Seperti siapa ya? Saya suka sepak bola, Mbak. Iya. Saya penggemar Messi. Oh Messi Ya, Romo. orang mengatakan Messi itu hebat, jenius. Tetapi mungkin orang tidak melihat bahwa Messi itu latihannya bisa jadi lebih keras dibanding pemain-pemain yang lain. Maka dia bisa menjadi seperti itu tentu bukan hanya talenta, tapi karena dia juga melatih. Melatih keras sehingga akhirnya menjadi kebiasaan. Sehingga kalau dia harus mengoper bola tanpa melihat orang pun dia bisa. Itu karena latihan yang pasti keras. Begitu juga dalam hal berbuat baik. Perlu kebiasaan, perlu latihan. Dan yang ketiga, tadi selain iman, perlu latihan. Yang ketiga juga perlu kadangkala memaksa diri. Karena untuk mendoakan, untuk mencintai musuh, itu kalau manusia saja mungkin pengennya sampai mati. Sampai mati tidak akan bergaul lagi dengan orang yang dulu menjadi sahabat itu. Maka orang harus memaksa diri kalau dia katakanlah sungguh-sungguh beriman dengan apa yang diminta oleh Tuhan Yesus tadi. Kalau Mbak Marita gimana? Mau ditambahkan? Boleh. Iya mau rasanya itu perlu latihan yang berat sekali mau ya. Kita harus mengasihi musuh kita adalah sesuatu yang sulit untuk kita lakukan itu mau. Perlu latihan dan juga perlu doa yang sungguh-sungguh minta bantuan Roh Kudus. Nah, mau. doa tadi, saya mungkin lupa tadi. Saya kira yang keempat harus dikatakan. Orang perlu berdoa. Ya. Saya oleh ibu saya, para sahabat, dididik, dibiasakan sejak kelas 4 SD, setelah komuni pertama, untuk tidak lupa mendoakan setiap kali habis komuni, doa jadikanlah aku pembawa damai. Doa Santo Fransiskus Assisi itu. Nah, dari pengalaman saya, doa itu sungguh-sungguh mempengaruhi seseorang, mempengaruhi saya. Karena kalau diperhatikan, misalnya, Tuhan semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, mencintai daripada dicintai, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kalau kita menghayati doa itu, bukan hanya didoakan, tetapi sepanjang hari diingat, oh ya, tadi pagi aku berdoa supaya diberi kemampuan memahami daripada dipahami, dan seterusnya, maka mungkin kita bisa mengurangi atau meminimalisir jumlah orang yang akan bermusuhan dengan kita.
Karena dari pihak kita sendiri, kita sudah membawa diri menjadi orang yang tidak mau memusuhi orang lain. Ya. Nah, doa mungkin perlu ditambahkan. Tentu saja tidak harus doa yang saya sebut tadi ya, Ya, tapi bisa doa yang lain. Setiap orang bisa menyusun sendiri doanya atau mencari di dalam koleksi buku-buku doa atau yang lain. Iya, Romo, apa yang harus kita lakukan jika di hati kita masih ada kesal mengingat kesalahan orang lain kepada kita, Romo? Wah, Kita sudah mengampuni, tapi kita masih merasa kesal gitu, Romo. masih ya kadang-kala kalau kita merasa tidak klop dengan seseorang dan kita kemudian tiba-tiba teringat apa yang dia lakukan. Iya. Itu bisa muncul kembali ya kekesalan itu ya. Iya. Nah, apa yang harus dilakukan? Jangan lupa bahwa kita ini sering mendoakan doa Bapa kami. Dan di dalam doa Bapa kami itu ada kalimat atau frase yang berbunyi, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jadi kalau kita tidak mengampuni, tidak berusaha mengampuni, maka sebetulnya setiap kali kita mendoakan doa Bapa kami, bagian itu sebetulnya tidak bisa diucapkan. Karena tidak sesuai dengan kenyataan. Iya. Maka Betul. kalau kita ingin bisa mendoakan Bapa kami, ya tadi, kalau kita mempunyai musuh, mau tidak mau kita akan minta rahmat dari Tuhan supaya diberi kerendahan hati sehingga akhirnya bisa mengampuni orang yang kita anggap mempunyai masalah dengan kita. Iya. Tapi juga jangan lupa, kebanyakan bicara nih sepertinya saya, setiap kali konflik itu tidak ada orang yang 100% bersalah ataupun 100% benar. Oh, iya. Di dalam katakanlah permusuhan saya dengan orang lain, itu pasti ada kandungan sekian persen dari pihak saya juga melakukan kesalahan kepada dia. Jadi sebetulnya saya sendiri yang meskipun mungkin persentase salahnya sedikit, tetap juga saya harus minta maaf. Jadi sebetulnya dua pihak itu sama-sama perlu saling minta maaf. Iya. Romo, bagaimana caranya kita mendapat memotivasi terus diri kita dapat mengikuti jejak Kristus ya, Romo? Kristus itu kan Maha Pengampun, mengasihi orang lain, melayani sesama. Bagaimana kita dapat mengikuti jejak Kristus itu, Romo? Bagaimana? Bagaimana? Tentu kita sendiri harus menyadari bahwa saya membutuhkan relasi yang harmonis dengan Tuhan, dengan diri sendiri, maupun dengan orang-orang di sekitar kita. Kalau kesadaran itu tidak dimiliki, ya memang akan menjadi susah untuk memperhatikan ajaran Tuhan Yesus. Khususnya ajarannya yang tadi terkait mencintai. Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 15 itu. Karena itu perintah. Untuk mencintai itu bukan himbauan, itu perintah. Maka ya bagaimana bisa mengikuti, ya kita tadi harus kadang-kala harus memaksa diri kita untuk, ya Tuhan ini memang perintahmu, bantu saya untuk melaksanakan. Jadi dalam hal seperti itu mungkin kita harus menjadi seperti seorang tentara ya, yang melihat apa yang dikatakan oleh atasan kita sebagai perintah. Iya, Romo. Romo, bagaimana kita bisa dengan rendah hati mau memaafkan musuh kita supaya kita juga merasa damai di dalam diri kita, Romo? Ya, kadangkala perlu waktu. Saya punya masalah dengan A dibandingkan saya punya masalah dengan B atau dengan C, masing-masing waktunya untuk memaafkan barangkali berbeda. Apa faktornya untuk tiap orang tentu bisa berbeda juga. Mengampuni yang A mungkin lebih mudah daripada yang B.
mengampuni yang B mungkin lebih mudah lagi daripada mengampuni yang C. Iya. Jadi kadang-kala kita memang harus mengakui bahwa kita membutuhkan waktu untuk bisa mengampuni orang-orang tertentu di dalam hidup kita. Tetapi tetap diingat bahwa waktu kita terbatas, sehingga kalau kita menunda-nunda mengampuni, mungkin kita sendiri yang akan menyesal. Karena ketika mengampuni, saya yakin kita kemudian merasa merdeka, merasa lega luar biasa, gitu ya. Karena berhasil mengalahkan mungkin diri sendiri yang sebetulnya tidak ingin mengampuni. Jadi kadang-kala musuh kita yang lebih besar daripada yang A, B, C itu adalah diri sendiri. Betul, Romo. Kadang-kadang kita merasa sulit sekali untuk mengampuni kesalahan orang lain, apalagi kesalahan musuh-musuh kita. Semoga kita dapat mengampuni kesalahan sesama ya Romo ya, di dalam kehidupan kita selanjutnya, terutama di masa Prapaskah ini, di masa pertobatan ini. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita hentikan dahulu bagian pertama kali ini dan kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Sahabat Oase Rohani Katolik, kembali Anda menyimak siaran Oase Rohani Katolik hari ini. Masih ada bersama kita Romo Fransiskus Saverius Rudi Rahkito Jati Omi, dan saya Bernadette Marita akan menemani beliau sampai di penghujung acara nanti. Saya ingatkan kepada Anda yang mau bertanya, mengirimkan usul atau saran, silakan kirim ke alamat email kami orkkaj2021@gmail.com, atau dapat Anda kirim WA ke nomor 0818 0251 33438. Baiklah, kita kembali ke Romo Rudi untuk menyimak permenungan di bagian kedua ini. Romo, bisakah Romo mengulang sedikit yang di bagian pertama tadi agar para pendengar yang baru bergabung bisa menyimaknya, Romo? Baik, para sahabat, tadi di dalam sesi sebelumnya kita sudah bersama-sama mencoba memahami ajaran Tuhan Yesus untuk mengampuni. Dan kita sering mempunyai kesulitan di dalam mengampuni orang lain. Maka tadi di dalam permenungan sebelumnya, kita mencoba menemukan cara bagaimana bisa melaksanakan ajaran Tuhan itu. Nah, untuk bisa melaksanakan ajaran Tuhan itu, tentu yang pertama dari pihak kita mengimani bahwa yang diajarkan oleh Tuhan itu memang sungguh-sungguh baik, sungguh-sungguh benar, baik dan bermanfaat untuk kita para muridnya. Yang kedua, juga perlu melatih diri. Untuk bisa mengampuni, kita perlu melatih diri kita. Karena itu sesuatu yang tidak biasa. Supaya menjadi biasa, supaya menjadi lebih mudah, maka perlu dilatih. Dan yang ketiga, dalam beberapa hal, juga kadang kita perlu memaksa diri. Karena kalau tidak dipaksa, ya tidak akan pernah terwujud apa yang menjadi permintaan atau perintah Tuhan itu. Nah, di dalam memaksa ini kita memerlukan rahmat Tuhan. Maka kita yang keempat juga perlu berdoa, perlu mohon rahmat dari Tuhan supaya kita dimampukan atau berani mengampuni. Kira-kira seperti itu. Iya, terima kasih Romo. Romo, bagaimana cara kita melatih diri untuk mengampuni, Romo? Bagaimana cara melatih diri untuk mengampuni? Bagaimana ya? Susah ya pertanyaannya. Luar biasa pertanyaan ini. Kalau saya melatih diri saya tentu dengan mungkin yang pertama, kalau saya punya musuh, maka saya harus mencoba melihat kembali peristiwa
yang mengakibatkan permusuhan itu terjadi. Jadi saya akan melihat kembali, mengingat kembali apa sih yang terjadi pada waktu itu. Dan kalau di sana ada kesalahan yang dilakukan, kesalahannya itu seperti apa, dari pihak sana bagaimana, dari pihak saya bagaimana. Dan saya pasti akan menjadi sadar bahwa pihak lain tidak sungguh-sungguh 100% melakukan kesalahan. Maka saya melihat bahwa saya pun perlu pengampunan dari pihak lain. Maka cara melatih diri yang pertama adalah ya mencatatlah, ya menulis. Karena kalau Anda tidak mencatat, tidak menulis, masalah tidak akan menjadi lebih jelas. Dan lebih parah lagi, kalau masalah itu hanya kita simpan di kepala, kepikiran terus, tidak bisa tidur nanti. Jadi sakit dan seterusnya dan seterusnya. Yang kedua, selain tadi mencoba melihat kasusnya, saya sebut kasus tidak terlalu tepat. Yang kedua adalah tentu mohon bantuan Tuhan. Bantuan Tuhan untuk mengampuni. Mungkin kita tidak bisa langsung bertemu dengan orang yang bermasalah dengan kita. Tetapi sekurang-kurangnya kita berani mengatakan kepada Tuhan, Tuhan bantu saya untuk mengampuni dia. Lalu mungkin juga perlu mengatakan, Tuhan saya mengampuni dia. Saya mengampuni dia. Itu menjadi doa yang bisa diulang-ulang dan saya yakin lama-kelamaan itu akan menjadi sesuatu yang akhirnya akan ketemu waktunya untuk membereskan masalah itu. Dan yang ketiga tentu mendoakan. Mendoakan orang yang bermasalah dengan kita itu menjadi katakanlah pintu masuk yang mungkin bisa dikatakan separuh langkah sudah kita jalani. Kalau kita berani melangkah ke sana, itu akan memberikan harapan yang lebih baik selanjutnya. Jadi dengan mendoakan berarti saya melihat sisi baik dari orang yang memusuhi saya itu. Mendoakan bukan mendoakan dengan mengatakan Tuhan semoga orang itu sadar kalau sudah melakukan kesalahan pada saya. Bukan itu maksud saya. Mendoakan misalnya Tuhan semoga dia yang dulu telah melakukan kesalahan kepada saya, Tuhan akan membimbingnya di dalam kehidupannya. Tuhan akan memberikan berkat yang dia perlukan. Itu sesuatu yang positif. Dan kalau itu positif, akan berdampak tentu dengan bantuan Tuhan bagi orang itu, tapi juga membuat kita sendiri lebih positif terhadap diri kita. Ternyata aku bisa menjadi orang baik juga ya. Ternyata aku bisa melakukan apa yang diminta oleh Tuhan, meskipun tadi awalnya susah banget. Iya, sungguh kita harus berdoa ya, Romo ya, memohon kepada Tuhan untuk juga kepentingan musuh kita agar dapat berbuat baik dan juga kepentingan kita sendiri. Romo, apa referensi sabda Tuhan untuk saat ini, Romo? Relevansi sabda Tuhan untuk saat ini. Para sahabat, kita sudah masuk ke minggu pertama Prapaskah. Masa Prapaskah, masa pertobatan, maka sabda Tuhan hari ini sungguh-sungguh relevan. Sabda Tuhan hari ini bisa membantu kita untuk sejenak merenung, bertanya, adakah orang-orang di dalam hidup saya ini yang perlu saya ampuni? Karena ini akan menjadi latihan yang baik, karena dalam beberapa minggu ke depan pasti akan ada kesempatan diberikan kepada kita untuk mengaku dosa. Dan menjadi tidak masuk akal, saya minta ampun, saya mengaku dosa, sementara saya tidak mau mengampuni orang-orang tertentu yang pernah melakukan kesalahan terhadap kita itu. Maka ini sungguh-sungguh relevan, menjadi salah satu langkah yang akan menyiapkan kita untuk menyambut sakramen pengakuan dosa yang biasanya diberikan kepada kita kesempatannya. Jadi sangat-sangat relevan. Dan kalau memang ada orang yang
perlu kita ampuni dan kita akhirnya bisa mendoakan atau bahkan mengampuni, itu pasti akan memberikan pengalaman rohani yang luar biasa, yang unik kepada kita pada saat nanti kita menyambut Tri Hari Suci atau khususnya merayakan Hari Paskah itu. Jadi menyambut Hari Paskah dengan hati yang bersih ya Romo ya. Dengan hati yang bersih, dengan hati yang lebih baik. Misalnya tadinya sungguh-sungguh tidak mau berkomunikasi atau bertemu lagi dengan orang yang kita musuhi, tapi kemudian kita mau mendoakan, itu sudah sesuatu yang baik. Ya. Ya, sesuatu yang pantas untuk disyukuri. Ya Romo. Terima kasih Romo. Romo, kita dalam menyambut Paskah dengan hati yang bersih, berarti kita juga menjadi anak-anak terang ya Romo ya. Apakah maksudnya menjadi anak-anak terang itu Romo? Menjadi anak-anak terang. Kita di dalam kitab suci menemukan Yesus sendiri mengatakan, "Akulah terang dunia." Jadi kalau kita menjadi anak terang, itu artinya saya hidup seperti Yesus. Apa yang saya lakukan menjadi memberi terang, menjadi inspirasi, memberi kegembiraan, memberi rasa aman, rasa nyaman. Terang membuat kita merasa aman untuk melangkah atau bisa melihat yang hal lain menjadi lebih jelas. Itu yang dimaksudkan. Oh ya Mbak, saya satu hal tadi yang saya lupa untuk menunjukkan. Selain mengampuni, teman-teman, para sahabat, tadi Tuhan Yesus juga mengatakan ini, tentang hal memberi salam. Memberi salam, dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Nah, saya kepikiran, merasa, ini sesuatu yang menarik. Jadi pada masa Prapaskah ini, mari kita mempraktekkan perintah Yesus itu. Kita menjadi sadar, sebetulnya bisa jadi ada cukup banyak orang yang jarang kita sapa di dalam kehidupan sehari-hari. Bisa misalnya OB di kantor, atau tukang parkir di tempat yang biasanya kita memarkir. Nah, kalau dengan orang-orang yang biasanya tidak kita pedulikan itu, kita berani melakukan sesuatu yang tidak biasa, yang diminta oleh Tuhan, saya bisa dibayangkan bahwa kita sungguh-sungguh menjadi terang bagi orang yang disapa itu. Orang yang disapa itu merasa, wow, aku disapa oleh Bapak itu, diberi senyum oleh orang itu kebahagiaan luar biasa. Kalau kita bisa melakukan, itu adalah bisa dikatakan juga yang disebut selain pantang puasa adalah amal yang perlu untuk diwujudkan. Sederhana, mungkin tidak harus membayar dan memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Ya, terima kasih Romo. Romo, adakah pesan-pesan Romo untuk sahabat Oase Rohani Katolik di dalam masa pertobatan ini Romo? Saya tidak mau berpesan, tapi saya mau membaca sebuah cerita. Oh iya Romo, boleh. Cerita yang inspiratif yang saya temukan. Pada suatu hari, di saat Eropa sedang dilanda musim dingin dan juga kelaparan, seorang pengemis di satu sudut jalan menadahkan tangannya kepada Tolstoy, seorang penulis terkenal dari Rusia, yang kebetulan sedang melewati jalan itu. Tolstoy berhenti, mencari uang receh di sakunya, tetapi dia tidak menemukan sepeser pun. Dengan sedih, dia kemudian berkata, "Jangan marah kepada saya, saudara. Saya ternyata tidak membawa uang." Wajah pengemis itu bersinar bahagia ketika ia menjawab, "Tetapi kamu tadi memanggil aku saudara. Itu sudah merupakan hadiah yang besar bagiku." Dengan kata lain, pesan saya adalah, mari kita pada masa Prapaskah ini banyak berbuat baik. Ya, terima kasih Romo.
Khususnya kita harus berbuat baik di dalam masa Prapaskah ini ya Mo ya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, dengan demikian usahlah sudah jumpa kita hari ini dalam Oase Rohani Katolik. Maka Romo Fransiskus Saverius, Rudi Rahketo Jati OMI, dan saya Bernadette Marita undur diri dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan salam damai, tetap semangat dan tersenyum. Kita tutup jumpa kita dengan doa penutup dan berkat Tuhan melalui Romo Rudi. Baik, para sahabat, mari kita mengakhiri perjumpaan ini dengan berdoa dan mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas sabda dari Putra-Mu yang menyegarkan pikiran dan jiwa kami. Kami sadar perintah dari Putra-Mu ini bukan hal yang selalu mudah untuk kami laksanakan. Maka kami mohon berkat-Mu sehingga kami dimampukan untuk menjadi murid-murid yang baik, yang disiplin, berusaha mewujudkan apa yang diminta, dikehendaki oleh Putra-Mu itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam relasi kami, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah di mana kami bekerja, maupun di tengah-tengah komunitas kami, apapun lingkungan di mana kami setiap hari hidup dan berkarya. Maka Tuhan, sudilah Engkau memberkati hari ini, memberkati segala hal yang akan kami lakukan, dan semoga kami selalu ingat untuk berbuat baik. Semua ini kami mohon kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, karya kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Sama-sama. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, sampai jumpa lagi di siaran Oase Rohani Katolik berikutnya. Tuhan memberkati.